Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Nuruddin, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan video berikut ini. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Memberi senyum kepada siswa, sepenuh hati membentuk akhlak. Mari kita menjadi guru istimewa, menuntun segala kodrat pada anak. Berpakaian rapi hendak mengajar, tidak lupa siapkan bahan ajarnya. Mari bimbing siswa dalam belajar dengan berorientasi pada kebutuhannya. Jasa guru terkenal abadi, tabarkan manfaat dengan berkarya. Terbukalah dengan perubahan yang terjadi, namun tetap tidak melupakan budaya. Melihat cermin, rapihkan pakaian. Tidak lupa gunakan wangi-wangian. Agar pembelajaran asyik menyenangkan, tuntunlah anak sesuai alam dan zaman. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, murid bagaikan kertas kosong yang harus diisi dengan tulisan-tulisan baik oleh seorang guru. Yang kedua, murid akan mengalami perubahan perilaku dengan cara sering dinasihati dan diarahkan oleh guru. Yang ketiga, murid adalah individu yang ingin merasakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadikan murid sebagai subjek bukan objek. Namun secara pelaksanaannya saya masih belum konsisten. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dilakukan dengan penggunaan berbagai bentuk media pembelajaran. Selanjutnya, gaya mengajar guru yang banyak bercerita dan menyenangkan adalah cara terbaik dalam proses transfer informasi kepada murid. Yang terakhir, pembelajaran dikatakan berhasil jika seluruh murid mendapatkan nilai yang tinggi. Pertanyaan yang selanjutnya, perubahan apa setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi oleh guru, namun setiap murid sudah memiliki kodratnya masing-masing, dan guru hanya sebagai penuntut dalam menebalkan hal-hal yang positif pada laku murid. Yang kedua, sesuai dengan kodratnya, murid akan mengalami perubahan perilaku tidak hanya dengan cara sering menasihati atau diarahkan oleh guru, tetapi juga harus dilakukan dengan berbagai upaya lain yang dapat meningkatkan kemampuan mulai olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, sehingga murid akan menjadi individu yang bijaksana. Selanjutnya, sebagai guru, saya akan lebih mengupayakan agar murid selalu merasakan proses belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan harus lebih konsisten sepenuhnya, terpusat pada murid dengan selalu melibatkannya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan berbagai bentuk media pembelajaran akan dilakukan lebih konsisten lagi dengan memperhatikan tingkat keefektifan dan kemenarikan media yang dibuat. Selanjutnya, tidak hanya guru yang akan bercerita, tetapi untuk selanjutnya guru akan mengajak murid ikut bercerita pengalaman-pengalaman yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian selanjutnya, selain memperhatikan hasil dari pembelajaran, selanjutnya guru akan lebih memperhatikan lagi proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memetakan murid sesuai gaya belajar, minat, bakat, dan kemampuannya.
Yang kedua, melakukan kegiatan pembentukan karakter dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, konsisten dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid tanpa adanya tekanan terhadap murid dengan berbagai model pembelajaran. Yang keempat, konsisten dalam membuat berbagai bentuk media pembelajaran dengan perhatikan hal-hal kekinian yang digemari oleh murid dan karakteristik gaya belajar murid. Yang selanjutnya, melibatkan murid dalam membagikan pengalaman untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan proyek untuk mengembangkan profil belajar Pancasila. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga kedepannya saya lebih baik dalam menuntun murid selama proses pembelajaran. Terima kasih, saya Ahmad Nuruddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.